Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gus, saya mau bertanya, di surga itu kan kata hadis-hadis atau di dalam tauhid nadoman itu bisa melihat Allah. Dalam artian kata melihat Allah, berarti Allah itu berwajah. Apakah begitu? Kalau selain itu bagaimana? Kalau tidak berwajah atau tidak berbentuk, berarti kan kita tidak bisa melihat. Begitu. Terima kasih Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Benar Kang Mas, kenikmatan yang paling agung di surga itu adalah menyaksikan wajhullah. Jadi seolah-olah manusianya lah yang bisa menyaksikan Allah, seolah-olah manusianya lah yang bisa menyaksikan wajah Allah. Berarti bila manusia bisa menyaksikan wajah Allah, berarti Allah tidak lagi laisa kamitslihi syai'un. Batalah laisa kamitslihi syai'un ya Allah bila bisa menyaksikan Allah. Karena apapun yang disaksikan oleh manusia selama ini adalah makhluk. Bila Allah bisa disaksikan oleh manusia, berarti Allah makhluk. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu diketahui bersama, tak satu pun manusia bisa menyaksikan Allah bila manusianya masih wujud jadi Allah, bila manusianya masih berkuasa seperti Tuhan di hatinya. Anggapan manusia, bayangan manusia, angan-angan manusia seolah-olah menyaksikan Allah itu seperti manusia menyaksikan alam semesta ini, seperti menyaksikan makhluk. Akan tetapi hakikatnya yang menyaksikan Allah itu ya Allah. Tak satu pun manusia bisa menyaksikan Allah kecuali Allah. Apa artinya? Sama halnya dengan menyembah dan mengabdi. Tak satu pun manusia bisa menyembah Allah. Tak satu pun manusia bisa mengabdi kepada Allah kecuali Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Tanpa Allah maka tak akan bisa kenal Allah. Berarti yang bisa mengenal Allah itu adalah diri zatnya sendiri.
hidupnya sendiri. Ketika manusia masih wujud diri manusianya, berarti Allahnya kan Adam. Jika manusia masih merasa wujud di hatinya, berarti Allah Adam, Allah tiada. Berarti yang bisa menyaksikan hidup diri kita sendiri, ya kan kita sendiri. Orang lain takkan tahu isi hati kita, kecuali kita sendiri. Begitu juga Allah. Yang tahu Allah, ya Allah. Ketika manusia kita sudah rela, sudah ridho, sudah menyadari hakikat sifat jati diri manusianya yang Adam, yang kebalikan dari sifat Allah. Ketika manusianya sudah tak ada, ketika manusianya sudah gaib, maka nyatalah Allah. Maka hidup ini Allah. Inilah yang dimaksud menyaksikan Allah itu. Di Al-Quran ataupun di hadis, ya ini maksudnya. Bukan manusianya yang bisa menyaksikan Allah. Berarti bila manusia yang masih wujud manusia di hatinya bisa menyaksikan Allah, berarti Allah itu makhluk, bukan Tuhan. Jadi ketika manusianya sudah lengser menjadi Tuhan, maka Allah lah yang mentuhani seluruh manusia. Jadi yang bisa menyaksikan hidup, ya hidup itu sendiri. Yang bisa menyaksikan Allah, ya Allah sendiri. Begitu maksudnya. Buktinya, bukti surga itu apa sih? Bukan surga-surgi yang kita harap-harapkan selama ini. Surga-surgi hanya bayangan angan-angan saja. Coba kita logikakan, kita buktikan surganya Allah. Ketika sudah nyata bahwa hidup ini Allah, berarti yang menggerakkan badan, yang memakankan badan, yang menghidangkan makanan-makanan yang enak yang kita santap, berarti kan Allah yang mengatur di dalamnya. Kita ingin makanan ini, tersedialah makanan ini. Allah lah yang menyediakan, Allah lah yang memasakkan, Allah lah yang menghidangkan di depan kita, Allah lah yang menyuapinya, Allah lah yang memilah-milah hasil makanan itu. Nah, itu kan surga. Itulah yang dimaksud surga. Makhluknya menikmati tanpa ia berusaha. Bagaimana mungkin yang Adam, yang mati bisa berusaha? Tapi hiduplah yang mengusahakannya, hiduplah yang mengadakannya, hiduplah yang menyuapinya, hiduplah yang meminumkannya, sehingga hidupnya lah pula yang memilah-milah apa yang ada di pencernaan kita. Hiduplah yang menjaga detak jantung kita, hiduplah yang menjaga hati kita, hiduplah yang menjaga, yang mengedarkan darah sehingga kita sehat. Bila kita menyadari itu, itulah yang dimaksud surga di sisi Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yakni jiwa-jiwa orang yang beriman kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kalian, kembalilah kalian, roji'unlah kalian dengan rela dan ridho kepada Allah, maka Allah akan meridhoimu. Pulang maksudnya bagaimana? Pulang kepada ketiadaannya dan nyatakan, ikrarkanlah di hati bahwa hidup ini Allah. Inilah yang dimaksud
raji'un. Inilah yang dimaksud pulang dengan rela dan ridho, mempersembahkan kembali bahwa hidup ini Allah. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah kalian di dalam hamba-hambaku yang mengabdi. Nah, ketika kita sudah rela dan ridho kembali kepada Allah, menyatakan, mengikrarkan dalam hati bahwa hidup ini Allah, itulah yang dimaksud mengabdi. Itulah yang dimaksud menyembah. Itulah yang dimaksud menyaksikan. Bersaksi, asyahid, Allah lah yang maha bersaksi. Wadkhuli jannati, dan itulah surga, masuklah kalian di dalam surgaku, jannahku. Nah, nyata bukan? Itulah surga di sisi Allah. Ketika manusia sudah masuk di dalam surganya Allah yang seperti ini, maka nikmat yang terindah adalah menyaksikan Allah di segala keadaan, apa-apa yang kita seolah-olah kitalah yang mengerjakan. Kita sudah menyaksikan Allah lah yang berperan di alam dunia ini dan di alam akhirat. Alam akhirat itu apa? Bukan nanti. Alam akhirat itu ya sekarang, ketika diri manusia kita sudah sadar, sudah mengabdikan lagi bahwa hidup ini Allah, maka akhirlah kemanusiaannya. Yang ada hanya Allah, itulah yang disebut akhirat. Nyata bukan? Jadi iman Islam kita, beragama dan bertuhan kita sudah tidak angan-angan lagi, sudah tidak bayangan-bayangan lagi, akan tetapi sudah nyata dan jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua termasuk saya sendiri selalu dibimbing oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kang Mas, ini Sabri daripada Pontian Johor. Ingin mohon penjelasan berkenaan dengan asal mula kejadian diri dan penciptaan alam semesta. Terdapat banyak pendapat daripada golongan-golongan tertentu, umpamanya daripada golongan tasawuf mengatakan bahawa kejadian diri dan makhluk serta alam semesta itu bermula daripada zat yang halus. Allah SWT umpama sebiji pasir yang halus di padang pasir yang luas. Bila Allah SWT berfirman kun, maka terjadilah kesemua kejadian di alam semesta ini. Kemudian pendapat kedua daripada golongan ahli-ahli tarekah yang saya bacalah mengatakan bahawa kejadian manusia dan segala makhluk alam di alam semesta ini daripada Nur Muhammad. Manakala daripada teori sains mengatakan bahawa kejadian alam semesta dan juga makhluk ini ialah apabila berlaku satu letupan besar yang disebut Big Bang, mengikut mereka lah, maka terjadilah keseluruhan alam semesta ini. Jadi kalau mengikut pendapat, pada hakikatnya kejadiannya itu sebenarnya bagaimana ya pada pendapat Kang Mas? Kalau boleh diperjelaskan Kang Mas. Jadi itu sajalah soalan saya.
Mudah-mudahan Kang Mas dapat jelaskan. Ucapkan terima kasih sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita memikirkan asal muasal kejadian diri kita dan alam semesta ini, kita hanya bayang-bayang saja. Kita hanya berangan-angan saja. Kita hanya berimajinasi saja. Tidak nyata, hanya bayang-bayang. Sehingga kita membayang-bayangkan, mengilustrasikan seperti yang di YouTube itu. Karena semua itu masih bayang-bayang. Agamanya bayang-bayang, bertuhannya bayang-bayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.